telah membantu jalannya webinar ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan kembali acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Nah, next-nya itu ada opening dari Bu Nurina. Bu Nurina ini selaku channel manager, channel representatif dari Nutanix Indonesia. Kepada Bu Nurina, saya persilakan Ibu Nurina. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurina Antasari, saya Channel Manager di Nutanix. Ya. Selamat datang di acara hari ini. Acara ini adalah merupakan kolaborasi antara Nutanix dan BRKH Daya Perkasa sebagai bisnis partner Nutanix. Saat ini Nutanix ini banyak dikenal sebagai pelopor teknologi hyperconverged ya, infrastruktur, dan Nutanix sendiri sebenarnya sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Jadi kita sudah memiliki banyak sekali customer termasuk di Indonesia. Nah, di zaman cloud era ini dan di masa COVID pandemik ini perusahaan itu diminta untuk selalu dapat berubah ya, berinovasi cepat serta menerapkan efisiensi dalam menjalankan bisnisnya. Dan dengan solusi Nutanix, Bapak dan Ibu dapat mencapai kedua tujuan ini dengan lebih cepat. Saat ini selain hyperconverged infrastruktur, Nutanix juga telah memiliki beberapa solusi ya seperti yang tadi yang akan kita bahas hari ini, yaitu membuat cloud native application. Kita juga ada beberapa solusi lainnya seperti database as service, VDI atau virtual desktop infrastructure, atau juga hybrid cloud solution. Jadi teknologi Nutanix itu memberikan kemudahan bagi Bapak dan Ibu dalam mengelola sistem informasinya sambil terus dapat berinovasi, serta juga kita memberikan fleksibilitas kepada Bapak dan Ibu untuk pemilihan dari sisi hardware platformnya. Saya harapkan acara ini dapat memberikan masukan dan manfaat serta ide kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menerapkan teknologi yang lebih lincah dan efisien, serta siap dalam menghadapi tantangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti acara ini hingga akhir. Terima kasih. Oke, baik Ibu Nurina, terima kasih. Nah, kalau tadi yang cantik-cantik nih yang nongol, nah sekarang gantian nih bapak-bapak yang ganteng nih ya, namanya Pak Arif Pribadi sebagai Technical Director Nutanix Indonesia. Jadi kali ini kita langsung masuk ya ke topik webinar kita kali ini. Bapak Arif, saya persilakan Bapak. Halo, terima kasih Mariana. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di event ini. Sangat senang ikut berpartisipasi di event ini dan kebetulan share informasi di Makassar dan sekitarnya. Share saya kelihatan? Belum ya Pak. Belum. Oke, ini lagi loading sih. Ya. Oke, sudah Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Izinkan 1 jam ke depan saya sedikit sharing mengenai apa itu Cloud Native Application. Seperti yang tadi Bu Mariana cerita, banyak sekali sekarang kita menggunakan aplikasi untuk segala hal. Nah, bagaimana mereka bisa membangun aplikasi seperti itu? Ada apa di belakang aplikasi tersebut? Itu yang menjadi kurang lebih konten dari sesi kita kali ini. Ada beberapa topik yang ingin saya share dalam waktu 1 jam ini. Dimulai dari sedikit konteks bagaimana aplikasi itu muncul, kemudian peranan aplikasi itu terhadap market, baik IT maupun sekitarnya, sampai ke strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menuju ke sana. Saya awali sedikit dari konteks dulu, biar kita sama-sama satu perahu sebelum kita menuju teknologi baru ini. Ya. Kita sudah mengalami 3 dekade teknologi. Ya, sebelum tahun 2000 kita masih menggunakan server fisik,
Dan server fisik ini hanya satu aspek, yaitu aspek infrastruktur. Aspek lainnya adalah arsitektur aplikasi yang masih client server dan pengembangan software yang masih iteratif. Kemudian di era 2000 kita dikenalkan dengan teknologi virtualisasi. Dan era virtualisasi ini dari sisi software arsitektur kita dikenalkan dengan multi-tier application. Ada UI, ada middleware, ada database gitu ya. Dan pengembangan softwarenya pun sudah mulai lebih gesit. Ya. Nah, sekarang kita ada di era 2010. Ya. Di era ini kita menyebutnya cloud native era. Di era ini, software arsitektur itu berubah menjadi microservices. Kemudian pengembangan software development-nya jauh lebih cepat dibandingkan dengan era sebelumnya dengan menggunakan DevOps dan CI/CD. Lalu infrastruktur pun berubah dari virtualisasi menjadi cloud native infrastructure. Nutanix itu lahir tahun 2010 di sebuah data center di Google, mengembangkan sebuah operating system yang disebut dengan Google File System saat itu. Dan 2010 kita keluar, atau yang membuat Google File System keluar, kemudian membuat sebuah perusahaan, dan perusahaan ini yang kita kenal dengan Nutanix selama ini. Nah, bagaimana era 2010 disebut cloud native? Ada sejarahnya. Di tahun 2005-2006 kita dikenalkan dengan sosial media. Dan di tahun yang sama kita juga dikenalkan dengan public cloud services seperti Amazon, Google Cloud, Azure. Ya. Dan kemunculan dua raksasa digital ini merubah tatanan ekonomi menjadi digital di tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi digital sangat meningkat, bahkan muncul perusahaan-perusahaan baru yang sangat inovatif dan sangat disruptif. Disruptif di sini lebih ke sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah inovasi sehingga menciptakan pasar baru. Bahkan pasar ini justru menggantikan pasar yang lama. Ini yang kita sebut dengan disruptif. Di Indonesia pun hal ini terjadi. Di 2009 kita dikenalkan dengan Gojek, Tokopedia, Blibli, dan seterusnya. E-commerce muncul, kemudian online payment muncul. Kita dikenalkan dengan fintech, dengan e-wallet, seperti GoPay, OVO, dan sebagainya. Lalu bank pun dipaksa untuk masuk ke digital bankingnya. Ini terjadi pasca 2010. Dan perlu diingat, teknologi yang hadir di tahun 2010 yang disruptif ini dibangun dengan cloud native application. Itu sejarahnya. Kenapa kita berada di era cloud native. Lalu, seperti apa cloud native infrastructure itu dulu? Kita lihat infrastrukturnya dulu, baru kita naik ke aplikasinya. Cloud native infrastructure itu adalah sebuah infrastruktur yang 100% berbasis software. Artinya apa? Artinya semua layanan-layanannya dalam bentuk software. Storage dalam bentuk software, compute dalam bentuk software, network dalam bentuk software. Dan selain dalam bentuk software, cloud native infrastructure juga secara natif itu memiliki layanan private cloud-nya. Sehingga semua layanan yang berbasis software tadi, semua disajikan dalam bentuk as a service. As a service itu artinya self-service. Saya mau VM, buka portal, next. Jadi, saya mau
database Postgre, buka portal, next, jadi. Itu yang kita sebut dengan self-service. Dan itu hanya bisa dimiliki kalau infrastruktur kita private cloud. Lalu infrastruktur yang sama memungkinkan kita terkoneksi ke public cloud. Sehingga aplikasi kita bisa portable, baik di sisi data center kita, yang kita sebut dengan private cloud tadi, ataupun di public cloud, seperti Azure, AWS, atau kombinasi yang kita sebut dengan hybrid cloud. Selain lokasi, infrastruktur yang disebut cloud native juga memiliki 4 DNA cloud. Mendeploy aplikasi dengan sangat cepat, dengan DevOps dan CI/CD tadi, start dari kecil terus bisa bertumbuh, semua layanannya akan selalu online, meskipun satu server mati harus di-upgrade, di-patching, atau ditambahkan dengan teknologi baru. Dan yang keempat, semua prosesnya penuh dengan machine learning dan AI, sehingga sangat intelijen, dan semua prosesnya serba otomatis. Nah, itu kurang lebih gambaran mengenai cloud native infrastructure. Dan Nutanix itu sesuai seperti gambaran yang dimaksud. Tinggal pengguna Nutanix memanfaatkan fitur-fiturnya. Selain itu, infrastruktur cloud native juga bisa dikonfigur atau disetting menggunakan coding. Kita menyebutnya infrastruktur as a code. Jadi nanti pengguna Nutanix, baik itu IT operation atau IT infrastructure-nya, itu bersama-sama bareng developer mengcoding. Developer mengcoding aplikasi, engineer operation dan infra mengcoding infrastructure. Orang ini sekarang punya role namanya DevOps engineer. Tidak lagi system engineer. Nah, itu kurang lebih gambaran mengenai cloud native infrastructure. Lalu bagaimana kita menuju ke cloud native? Ada 3 fase yang customer Nutanix lakukan. Yang pertama, ganti dulu infrastruktur yang sekarang dengan cloud native dulu. Karena segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Karena Nutanix lahir di era cloud native. Kalau Anda membeli infrastruktur untuk virtualisasi, Anda membeli infrastruktur untuk dekade sebelumnya. Virtualisasi itu tidak didesain untuk cloud native. Itu fase pertama. Fase kedua, baru mulai membangun aplikasi cloud native itu sendiri. Di sini challenge yang paling besar. Kenapa? Karena kalau yang fase 1 hanya melibatkan IT infrastructure dan operation. Tapi fase 2 ini melibatkan semua komponen termasuk developernya. Fase ketiga, kita mulai melirik multi-cloud. Karena pada saat aplikasi kita sudah cloud native, tempat cloud native itu dijalankan, itu tidak harus di private. Mungkin di Azure, mungkin di Google Cloud Platform, mungkin di AWS, mungkin di Ali, dan seterusnya. Nah, 3 fase inilah yang dilakukan oleh customer kami. Anda berada di fase mana, BRK dan Nutanix bisa bantu untuk bersama-sama membawa ke fase yang ketiga. Kita lihat fase pertama. Fase pertama sangat straightforward, sangat ringkas. Sebuah infrastruktur yang diganti menjadi infrastruktur digital, infrastruktur berbasis cloud native, yang nanti hasilnya adalah sebuah private cloud. Ciri sebuah private cloud adalah self-service. Sehingga semua kebutuhan infrastruktur itu bisa disajikan secara mandiri. Developer perlu database, next, jadi. Operation perlu nge-backup, next, jadi. Infrastruktur perlu menginstal software A, next, jadi. Itu esensi dari self-service. Karena tujuan utama IT itu adalah membangun sebuah aplikasi yang sesuai kebutuhan bisnis. Tidak disibukkan dengan urusan-urusan infrastrukturnya.
Kalau sebuah bisnis masih disibukkan dengan urusan infrastrukturnya, kalau saya yang memiliki bisnis itu, saya akan pilih public cloud. Kenapa? Karena public cloud saya tidak perlu ngurus infrastrukturnya. Hati-hati bagi Anda yang berada di infrastruktur dan di operation. Ancaman Anda adalah public cloud. Daripada datanya pindah ke public cloud, jadikan data center Anda menjadi private cloud. Selain self-service, dengan membeli cloud native infrastructure, semua layanan-layanannya akan penuh dengan intelijensi. Capacity planning, deteksi anomali, auto scaling, kalau memori kurang otomatis nambah, kemudian waktu ganti hardware tidak perlu migrasi, virtualisasi boleh pilih mereknya apa, itu hanya mungkin dilakukan kalau Anda memiliki cloud native infrastructure. Saya nggak terlalu banyak di sisi itu, ada prinsipnya beli Nutanix, solusi itu selesai. Ya. Tinggal memanfaatkan fiturnya. Nah, sekarang membangun aplikasinya. Esensi dari topik kita di webinar kali ini. Untuk memulainya, sedikit informasi apa yang disebut dengan Cloud Native Application. Cloud Native Application itu punya 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama, dibangun dengan budaya DevOps. Sesuai dengan namanya, development dan operation. Operation itu biasanya IT infra dan IT operation, ya. Itu bersinergi, berkesinambungan tanpa ada jeda atau tanpa ada putus di tengahnya. Sehingga setiap aplikasi yang dibangun, saat di-commit secara otomatis aplikasi itu pun terdeploy di infrastruktur secara otomatis. Culture-nya pun harus sesuai. Jadi tidak ada lagi silo-silo atau kelompok-kelompok infra, kelompok operation, kelompok dev, itu nggak ada lagi. Secara culture. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua karakteristiknya, mekanisme DevOps itu direalisasikan dalam bentuk otomasi, dan otomasi itu yang kita sebut dengan CI/CD. Continuous Integration, Continuous Deployment. Itu adalah istilah teknis mengotomasi proses mulai dari development sampai ke operation. Karakteristik yang ketiga, computing prosesnya tidak lagi dijalankan di virtualisasi, tapi di sebuah compute system yang bernama container. Lalu yang keempat, arsitektur aplikasinya berbasis microservices. Kita akan melalui detail dari 4 aspek ini, karena itu yang menjelaskan Cloud Native Application. Yang pertama, arsitektur microservices. Yang di sebelah kiri, ini adalah arsitektur sebuah aplikasi teknologi dekade sebelumnya. Kita menyebut yang sebelah kiri ini arsitektur monolitik, di mana aplikasi yang terbagi dari business logic, middleware maksudnya ya, kemudian data access layer, dan user interface itu dikompil dalam satu framework aplikasi. Database-nya pun itu satu skema. Ini yang kita sebut dengan monolithic application. Sementara microservices itu konsep arsitekturnya berbeda. Setiap komponen di dalam aplikasi itu dibagi-bagi ke dalam satu bagian yang sifatnya lebih kecil, lebih mikro, makanya namanya microservices. Ada UI, mungkin business logic juga banyak, mungkin ada payment, mungkin ada ledger, mungkin ada HR, dan sebagainya, ya, kecil-kecil. Dan setiap service dimungkinkan memiliki database-nya sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Biar setiap service ini independen. Kalau yang ini nggak bisa independen. Saya mau merubah UI, pasti impact ke business logic, pasti impact ke data access layer. Meskipun programmer bilangnya nggak impact, itu bohong, karena mereka dikompil dalam satu framework. Database juga sama. Kenapa di microservices database boleh banyak?
Karena database itu termasuk yang bottleneck di dalam change request. Kalau saya perlu ada sebuah aplikasi yang memerlukan tabel baru, memerlukan kolom baru di dalam sebuah tabel, otomatis analis akan bilang, oh itu perubahannya terlalu besar. Ya. Hanya mungkin dilakukan kalau kita punya database baru. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kenapa microservices arsitekturnya seperti ini. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa independen antara satu service dengan service yang lainnya. Lalu, komunikasi antar service ini seperti apa? Karena kalau yang di sebelah kiri, karena mereka dalam satu framework aplikasi, otomatis komunikasinya ya di internal framework tersebut. Tapi kalau ini karena service-nya sendiri-sendiri, maka komunikasi antar service itu harus dijembatani oleh sebuah komponen yang kita sebut dengan API. Jadi microservices akan sangat identik dengan API. Tujuan utamanya dengan adanya microservices ini adalah, kalau Anda lihat di sebelah kiri yang monolit karena semua dikompil dalam satu framework aplikasi, maka seluruh proses software development life cycle-nya itu akan serial. Ya, karena satu service dengan service lain itu saling berketergantungan. Sementara kalau di microservices, karena service-nya kecil-kecil, banyak dan independen, maka proses pembuatannya bisa paralel. Contoh aplikasi yang sebelah kiri seperti core banking, seperti ERP, ya itu semua dikompil dalam satu application framework. Perubahan di situ akan sangat terbatas. Contoh yang di sebelah kanan yang microservices seperti yang kita lihat. GoRide satu service, GoSend satu service, GoFood satu service, GoPay satu service. Dan Anda bisa lihat fitur dari masing-masing service tersebut bisa running independen tanpa ada dependensi antara satu dengan yang lainnya. Makanya mereka lahir 2010, cuma ada GoRide. Sekarang sudah ada beberapa aplikasi yang running di platform tersebut. Ini alasan kenapa bisnis lebih menyukai cloud native. Karena pada saat saya punya ide sekarang, 3 minggu lagi ide itu sudah jadi aplikasi. Kalau di monolitik saya punya ide sekarang, maka itu terrealisasi di tahun kemudian. Di mana ide tersebut sudah disalib oleh kompetitor kita. Itu kurang lebih alasan kenapa bisnis sekarang lebih memilih cloud native application. Itu microservices. Lalu yang kedua, syarat atau ciri-ciri dari cloud native application tadi adalah container. Tidak lagi virtual machine. Perbedaannya apa dan persamaannya apa? Kita lihat persamaannya dulu. Virtual machine dan container sama-sama computing system. Apa itu compute system? Di dalam data center, itu cuma ada 3 sumber daya. Ya. Sumber daya yang pertama itu prosesor dan memori. Ya. Ini yang kita sebut dengan compute system. Disinilah sebuah line dari aplikasi bisa diterjemahkan menjadi sebuah proses yang memproses prosesor dan memori. Resource yang ketiga itu adalah storage, tempat kita menyimpan data. Ya. Resource yang keempat adalah networking, tempat kita berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem lain. Nah, di Nutanix, semua resources ini dikemas dalam satu software define. Karena itu ciri-ciri dari cloud native. Compute bisa jadi virtual machine, bisa juga jadi container. Storage juga sama, bisa dijadikan NAS, bisa dijadikan object storage, bisa dijadikan LUN. Networking juga sama, bisa dijadikan Open VNIC, Open vSwitch, termasuk microsegmentation. Oke? Nah, container dan VM itu ada di compute. Ya. Jadi persamaannya mereka ini adalah sama-sama
computing system. Perbedaannya sekarang, karena sama-sama compute system, bagian bawah ini hardware-nya saya remove, biar kita bisa fokus ke perbedaannya. Sekarang kita lihat dari aspek aplikasi. Saya nggak mau lihat dari aspek hardware, ya, aspek aplikasi. Karena compute itu menjalankan aplikasi. Kita fokuskan ke salah satu aplikasi, ya, contoh aplikasi satu. Sama-sama aplikasi satu, yang satu jalan di virtual machine, satu jalan di container. Kita bisa lihat perbedaannya. Guest operating system ini seperti yang kita ketahui ya Windows, Red Hat, CentOS, Ubuntu, ini operating systemnya. Lalu di atas operating system ini ada binary atau library dan ada aplikasi. Aplikasi itu codingan kita, binary library adalah codingan sistem yang mentranslate codingan tersebut. Kalau saya bikin pakai PHP, maka binary-nya PHP. Kalau saya bikin pakai Java, binary-nya Java. Kurang lebih seperti itu. Ya. Sama-sama aplikasi satu, running di dua tempat yang berbeda. Sementara binary dan library seperti yang saya informasikan bahwa dialah yang menjalankan aplikasi. Nah, di container, itu operating systemnya itu tidak ada seperti di virtual machine. Kalaupun ada, sangat kecil, yang hanya diperuntukkan menjalankan binary library tersebut. Jadi kalau ada aplikasi running di PHP, otomatis binary-nya adalah binary PHP, dan di dalam binary PHP itu sudah ada OS-nya. Sangat kecil, mungkin 7 mega, 10 mega gitu. OS yang diperlukan untuk menjalankan PHP saja. Sementara kalau di virtual machine, operating system ini bisa menjalankan apa saja. Makanya size-nya besar. Jadi virtual machine dengan container, kalau dilihat dari size-nya, itu ada perbedaan kurang lebih sekitar 40-70 giga. Virtual machine lebih besar. Container lebih kecil. Besar kecilnya sejauh apa? Sejauh gajah dan semut. Container itu paling 100 mega, paling average rata-rata size-nya. Sementara virtual machine itu 70 giga. Ini kalau bukan Windows ya. Kita tahu kalau Windows itu lebih dari 70 giga. Jadi container ini sangat efisien dalam konteks resource karena size-nya kecil. Karena size kecil lebih mudah di-manage, portable. Ya, saya mengcopy 900 mega jauh lebih cepat dibandingkan dengan saya mengcopy 70 giga. Itu alasannya kenapa kontainer bisa dipindah-pindah antara AWS, Azure, private, GCP. Itu karena size-nya kecil. Ya. Sehingga bisa portable dan bisa dideploy dengan sangat cepat. Itu yang kita sebut dengan kontainer. Detail lagi soal kontainer, tapi sebelum ke sana, perlu diperhatikan bahwa kontainer itu spesifik fungsinya. Kalau kita balik lagi ke microservice, setiap service yang ada itu spesifik menjalankan hanya fungsi service itu. Sementara kalau virtual machine itu lebih general purpose, lebih ke multifungsi. Sehingga pada akhirnya nanti dalam implementasinya kita tetap masih menggunakan keduanya at the end, ya, tergantung dari kondisi native atau nature alami aplikasi kita nanti. Oke. Nah, salah satu bentuk atau brand kontainer yang sering dikenal oleh orang dan banyak dipakai itu Docker. Banyak juga kontainer merek lain seperti CoreOS dan sebagainya, tapi Docker itu yang lebih populer. Nah, sebuah kontainer itu terdiri dari sebuah operating system. Anda bisa lihat di sini Alpine, Ubuntu gitu ya. Tapi size-nya sangat kecil. Operating system yang hanya dibutuhkan untuk menjalankan layer-layer di atasnya. Jadi Ubuntu ini size-nya bukan Ubuntu VM. Ya, size-nya Ubuntu yang hanya untuk menjalankan MySQL dan PHP. Yang ini juga sama. Debian hanya untuk menjalankan Java dan Tomcat.
Model instalasinya kurang lebih mirip dengan VM. Ya. Kalau VM kan saya install OS-nya dulu, sama ada OS-nya nih. Ya. Kemudian setelah OS-nya saya install MySQL-nya, sama ada MySQL-nya. Kemudian setelah itu saya install PHP-nya, sama ada PHP. Prinsipnya sama, dia juga berlayer-layer seperti virtual machine, tergantung mana dulu yang Anda install. Cara bikinnya agak sedikit berbeda. Cara membuatnya, kita menggunakan sebuah file. File itu diberi nama dengan Docker file. Jadi dengan satu Docker file ini, saya sebetulnya membuat kontainer. Pertama, baseline pertama, saya akan mengambil basis Java. Dia akan ngambil dari mana? Dia akan ngambil dari sebuah tempat ya, yang kita sebut dengan Docker Hub. Ya, Docker Hub ini adalah kumpulan kontainer-kontainer yang siap kita pakai untuk kita gunakan. Contoh, kalau saya misalnya mau menginstal sebuah Nginx, Anda tinggal search di Docker Hub, Anda bisa lihat adakah official package dari Nginx, maka Anda temukan ini dan size-nya pun udah ketahuan. Ya. Oke, pada saat Anda mengklik lebih detail tentang Docker container atau image ini. Ya. Nah, pada saat Anda set seperti ini, from Java 8 artinya saya akan mengambil image Java versi 8 sebagai layer pertama saya. Layer keduanya saya membuat directory. Layer ketiganya saya mengcopy sebuah Java file aplikasi saya di laptop ke dalam kontainer. Fase selanjutnya saya compile aplikasi Java tersebut. Karena Java aplikasi yang harus dikompil, beda dengan JavaScript. Lalu saya build kontainer tersebut. Nah, fase-fase ini adalah cara fase-fase kita membuat sebuah kontainer. Hanya dengan sebuah file. Kalau saya bandingkan dengan pembuatan VM, prinsipnya sama. Layer 1 saya install OS dulu, mungkin CentOS, mungkin Ubuntu. Lalu masih di layer 1 saya install juga Java-nya. Kalau Java-nya sudah terinstall, saya copy hasil coding saya ke dalam VM tersebut dan saya compile codingan tersebut di dalam VM tersebut. Kurang lebih sama, cuma bedanya ini pakai satu file. Oke. Setelah kita buat, kita biasanya simpan image tersebut di sebuah tempat. Seperti Docker Hub di cloud atau di on-premise seperti Nexus atau Docker Private Registry untuk bisa digunakan di kemudian hari. Saya beri contoh. Oke. Di sini saya punya dua file. Satu adalah file HTML. Yang kalau ini saya edit, ini, ya. Anggaplah ini sebuah aplikasi. Ya. Oke. Lalu satu file lagi adalah Docker file. Nah, ini cara kita membuat kontainer tadi. Layer pertama saya akan ambil dari Docker Hub, container, image, Nginx. Layer kedua saya copy
indeks HTML ini ke dalam kontainer, ke folder ini, di dalam kontainer. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, saya build. Misalnya namanya Berka. Oke, selesai. Ini saya sudah membuat kontainer. Dan kalau saya lihat isinya atau list dari kontainer tersebut, ini dia, namanya Berka. Size-nya 127 mega. Oke. Kalau saya sudah punya kontainernya, selanjutnya saya power on, kurang lebih ya kalau itu sebuah VM, kontainernya. Saya run. Oke. Portnya 80, artinya internal 80, eksternal pun 80. Kemudian nama kontainernya. Oke. Sudah selesai. Kalau saya lihat, apakah sudah power on kurang lebih ya. Oke, ini dia. Sudah running. Lalu kalau sudah, saya tinggal mengaksesnya gunakan browser. IP-nya itu, sebentar, saya tadi connect ke dot 113. 2.113. Oke, seperti ini. Saya sudah membuat sebuah aplikasi ke Nginx secepat itu. Ya. Itu alasan kenapa kita lebih baik menggunakan kontainer dibandingkan dengan virtual machine. Oke. Itu sedikit gambaran mengenai sebuah kontainer. Karakteristik ketiga dan keempat itu adalah DevOps dan CI/CD. Ya, karena kontainer tadi bisa dibuat hanya dalam satu Docker file dan bisa dibikin secara cepat, maka tidak ada salahnya jika proses otomasi ini dilakukan secara otomatis. Proses pembuatan software ini, yang tadi saya lakukan manual itu, ya, bisa dilakukan secara otomatis. Karena secara manual aja tadi udah cepat gitu ya. Bagaimana kalau secara proses pembuatan aplikasi, kemudian testing, sampai ke deploy-nya, itu ke dalam infrastruktur, itu dilakukan otomatis. Nah, proses seperti itu yang kita sebut dengan CI/CD. Culture-nya, budaya otomasi di dalam proses antara people, orang-orang di dalam IT itu yang menyatu menjadi satu untuk menghasilkan sebuah aplikasi, itu yang kita sebut dengan DevOps. Jadi DevOps itu bukan teknologi, DevOps itu budaya. Teknologinya yang kita sebut dengan CI/CD. Sehingga, saya kasih contoh langsung saja, biar ada gambaran. Pada saat saya membuat sebuah aplikasi seperti ini saya menggunakan PHP, ya, saya bisa membuat otomasi di dalamnya. Salah satunya, selain aplikasi pastinya, saya bisa mencantumkan Docker file-nya
di dalam aplikasi saya. Sehingga saat aplikasi ini nanti selesai dibikin atau di-commit, maka kontainernya otomatis terbentuk. Bagaimana bisa otomatis? Karena saya cantumkan Docker file-nya seperti ini. Sama seperti tadi, ini from-nya dia akan ngambil dari Docker Hub, image PHP. Terus dijalankan aplikasi-aplikasi ini sampai selesai. Sehingga pada saat aplikasi itu selesai dibuat, maka aplikasi itu langsung up and running. Contoh ya. Oke, ini saya ganti kata workshop ini di homepage-nya menjadi BRK webinar. Nah, oke. Seandainya saya programmer ya, saya udah selesai coding, saya save. Oke. Kemudian kalau sudah saya save, itu biasanya saya commit dengan sebuah commit message. Setelah di-commit, saya push. Ya. Nah, pada saat saya push seperti ini, maka CI/CD itu bekerja. Artinya apa? Artinya Anda bisa lihat ada mekanisme otomatisasi yang muncul, yaitu proses testing, proses building paket aplikasi. Kalau itu compiler, kebetulan PHP kan interpreter ya, dia nggak perlu dikompil. Dockernya dibuat, ya, database-nya dibuat, sampai langsung ngedeploy ke dalam kontainer. Deployment ke kontainernya di Nutanix akan otomatis masuk ke dalam Kubernetes. Apa itu Kubernetes nanti saya jelaskan, tapi pada prinsipnya Kubernetes itu adalah orkestrasi sebuah kontainer sehingga bisa mudah melakukan deployment. Bisa lihat langsung terdeploy otomatis. Ya. Pada saat dia mendeploy, kontainernya selesai terbuat, nanti dia akan membuat sebuah service. Service ini akan punya IP address. Oke. Kita lihat sebelah kanan, IP address ini kalau saya klik, isinya adalah aplikasi yang saya buat. Aplikasinya beserta database-nya. Ini akses ke database, dan database kebetulan di sini pakai Postgre. Ya. Nah, mekanisme seperti ini yang kita sebut dengan DevOps. Ada perubahan, ganti lagi, edit lagi. Saya ganti lagi. Misalnya, ada perubahan dari sisi bisnis, harus dimodifikasi codingannya. Oke, misalnya saya ganti. Oke, saya save. Saya push. Saya commit. Saya push. Ya. Kemudian lihat lagi, ada lagi proses CI/CD terjadi. Ya. Kemudian kita lihat lagi ke Kubernetes-nya. Kalau kita lihat lagi di atas, Anda akan bisa melihat ada deployment lagi. Yang update dari yang existing. Kalau itu sudah jadi, kalau ini saya refresh, harusnya front page kita berubah lagi menjadi BRK Nutanix. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan DevOps dan CI/CD. Oke? Itu alasannya kenapa saya punya ide sekarang 3 minggu lagi sudah jadi production live. Seminggu pertama development, seminggu kedua staging, minggu ketiga sudah go live.
Ya. Itu alasan kenapa cloud native itu bisa sangat cepat. Dan itu tidak mungkin kalau Anda monolit. Ya, karena yang saya bikin tadi itu satu service kecil. Akan ada seperti yang saya buat oleh developer-developer lain. Makanya microservices jadinya. Oke? Nah, itu kurang lebih gambarannya. Ada satu hal yang perlu saya tampilkan mengenai Kubernetes. Ya, ini mungkin topik terakhir kita kali ini. Kubernetes itu sangat penting untuk mengatur kontainer-kontainer kita. Untuk mempermudahnya, dalam menjelaskan, saya ilustrasikan dengan virtual machine. Karena fungsi kontainer dan virtual machine itu sama. Sama-sama compute. Ya. Oke, Anda bisa lihat ini arsitektur sebuah virtualisasi umum. Ya, karena VMware paling banyak di market saat ini, saya menggunakan VMware sebagai gambaran. Ini arsitektur sebuah ESX cluster. Oke. Anda bisa lihat satu physical host terdiri dari banyak virtual machine. vCenter menggabungkan physical host itu menjadi satu cluster. vCenter yang melakukan itu. ESX-nya atau vSphere-nya tidak melakukan itu. Saya ulangi ya. vSphere itu gratis, Anda bisa beli ini. Anda nggak perlu beli maksud saya. Ya. Tapi pada saat mesin ini mati, maka seluruh VM Anda akan mati. Itu resikonya. Oke? Pada saat Anda ingin terjadi high availability antar server-server fisik itu, makanya Anda membeli vCenter. Oke? Ilustrasi yang pertama. Anggap VM-VM itu kontainer. Oke? VM-VM itu kontainer. Lihat di host yang ini. Kalau saya punya 4 kontainer seperti ini, hostnya mati, maka kontainer ini pun ikut mati. Karena kontainer itu sama seperti VM. Dia tidak HA by default. VM untuk jadi HA, dia harus ada vCenter. Oke. Lalu bagaimana kontainer supaya HA? Disitulah Kubernetes bekerja atau berfungsi. Kubernetes itu sama seperti vCenter secara umumnya yang mengorkestrasi ESX. Oke, nah di dalam Kubernetes ESX itu diberi nama Kubernetes Worker atau Kubernetes Node atau Kubernetes Minion. Minion kartun yang warna kuning itu yang ada mata satu mata dua ya, dia itu pekerja. Minion itu artinya pekerja, jadi hostnya kita sebut dengan minion. Oke. Lalu vCenter-nya dialah otak si Kubernetes, kita beri nama Kubernetes Master. ESX hostnya worker, VM-nya container, vCenter-nya Kubernetes Master. Informasi tentang konfigurasi kalau di dalam vCenter disimpan di dalam database. By default itu PostgreSQL. Atau sebelumnya kalau versi lama itu SQL Express. Kalau di Kubernetes namanya etcd. Oke. Nah,
arsitektur inilah yang kita sebut dengan Kubernetes. Ya, sebuah arsitektur yang memanage kontainer-kontainer tersebut biar kontainer-kontainer tersebut HA, kontainer-kontainer tersebut load balance. Oke. Nah, dalam membuat sebuah Kubernetes, kita juga tahu ada Kubernetes master, ada Kubernetes worker, ada etcd. At the end, kita harus membangun sebuah infrastruktur dan arsitektur sama seperti vCenter pada saat kita ingin membentuk sebuah Kubernetes cluster. Bahkan ada beberapa setting di mana etcd-nya di server yang terpisah dan tidak satu. Begitu juga masternya di tempat terpisah dan tidak satu. Supaya arsitektur ini betul-betul HA. Belum lagi storage. Kalau di virtualisasi kita mengenal data store. Di kontainer juga sama. Kalau kita ingin ada sebuah data yang bisa diakses oleh semua kontainer, maka kita perlu share storage. Share storage itu kita sebut dengan persistent volume claim atau container storage interface atau CSI. Ya. Nah, nggak mudah juga kita membuat sebuah arsitektur Kubernetes. Harus ada vCenter, ESX-nya harus banyak, ada database buat naruh konfigurasi di vCenter, ada data store yang harus di-set, belum lagi worker-workernya, host-hostnya. Hostnya kan bisa bertambah terus. Ya, kalau ESX kan bertambah terus. Sama. Worker juga bisa bertambah terus. Anda boleh install ini manual, tapi mungkin perlu waktu. Kalau yang pertama kali saya dulu nyoba install ini manual sebulan lah, 3 minggu lebih. Ya. Oke. Nah, di Nutanix kebetulan semua ini sudah disajikan dalam satu self-service. Ya, kalau di Nutanix Anda bisa pakai menu Nutanix, ada satu fitur namanya Carbon. Disinilah Anda bisa membuat Kubernetes cluster dengan wizard atau self-service-nya Nutanix. Ya, misal Anda mau untuk development atau untuk production, nanti akan beda jumlah node-nya. Masternya kalau development cuma satu, workernya cuma satu, etcd cuma satu. Kalau production serba double. Masternya 2, workernya 3, etcd 3, dan seterusnya. Untuk menjaga high availability. Oke, kalau misalnya Anda pilih salah satu, Anda bisa set berikutnya, workernya ada berapa? Ada 3. Size dari setiap worker itu, CPU, memory, storage. Masternya mau aktif-aktif atau aktif pasif. Karena masternya saya set 2. Besaran setiap master itu berapa, vCPU-nya berapa, memorinya, dan seterusnya. etcd juga ada berapa. Ingat, etcd database tempat penyimpanan config, master ini vCenter otaknya, worker ini adalah ESX hostnya. Ya. Oke, kemudian saya pilih beberapa konfigurasi, kemudian saya next. Oke. Kalau udah saya next, selanjutnya private IP. Kubernetes menggunakan private IP, jadi tidak ada satupun kontainer yang akan dipublish sampai kita memutuskan untuk dipublish. By default, semua dia akan private, sehingga tidak ada service atau kontainer yang dibuat di dalam Kubernetes terekspos keluar. By default. Ya. Oke, saya pakai 172 karena biar besar, kalau mau pakai 10 juga bisa. Kemudian storage, data store. Ya, share storage di dalam Kubernetes supaya ada data yang bisa diakses oleh banyak kontainer. Karena Nutanix juga adalah layanan storage, maka kita bisa memilih layanannya. Mau pakai file sharing, mau pakai LUN, ya, terserah, tergantung kebutuhan kita. Oke, pada saat saya create, disinilah Kubernetes akan otomatis terbuat. Yang Anda lakukan saat ini cukup bikin copy dan Indomie.
mungkin perlu waktu 10 menitan, ya, kecuali kalau lagi puasa. Ya. Oke, nah dia akan dibuatkan otomatis sampai akhirnya Anda bisa mengaksesnya melalui CLI atau Anda bisa mengaksesnya melalui Kubernetes dashboard. Ya. Dan pada saat ini sudah terbentuk dan ternyata Anda perlu menambahkan worker-nya, Nutanix juga menyediakan fitur itu. Ya, jadi di konsol ini Anda menuju ke nodes dan di situ Anda menuju ke worker dan di worker itu Anda bisa add worker. Ini berarti Anda scale out. Anda tambahkan lagi ESX hostnya. Anggap yang 3 existing sudah penuh, gitu ya. Pada saat Anda add worker seperti ini, dibuatkan lagi VM yang dikhususkan sebagai worker. Pada saat itu Anda akan mendapatkan 2 worker tambahan. Sama pada saat Anda ingin meremove, ya, Anda delete worker, maka dia akan menghapus node tersebut dari Kubernetes cluster. Oke, nah di situ alasannya kenapa dengan Anda sudah menggunakan Nutanix, sebetulnya Anda sudah memiliki Kubernetes cluster karena layanan ini diberikan oleh Nutanix secara cuma-cuma. Anda beli Nutanix, sebetulnya Anda beli Kubernetes cluster. Cuma saat ini Anda masih selalu menggunakan Nutanix untuk membuat VM. Itu nggak salah, karena memang aplikasinya masih monolitik. Ya, tapi pada prinsipnya Nutanix akan membantu Anda untuk mengakselerasi journey Anda, karena pada saat Anda sudah memiliki Nutanix, itu pada prinsipnya Anda sudah bisa langsung membuat aplikasi cloud native. Baru setelah itu mungkin Anda selanjutnya akan menuju ke multi cloud, karena aplikasi Anda sudah portable. Kubernetes itu dijual di Azure, ada GKE namanya ya, Google Kubernetes Engine. Kalau di GCP ada Azure Kubernetes Engine, ada AWS Kubernetes. Jadi pada akhirnya aplikasi yang sudah Anda buat itu bisa Anda taruh di mana aja. Ya, dan Nutanix bahkan membantunya untuk Anda sehingga Nutanix sendiri itu bisa diinstal di AWS, bisa diinstal di Azure, menjadi satu operating system yang sama sehingga buat Anda hanya melihat satu manajemen konsol. Ya, manajemen konsol tersebut Anda tidak peduli dia ada di Azure atau di GCP atau di AWS, ya, sehingga pada akhirnya dalam membuat cloud native arsitektur Anda bisa pilih database pakai VM di private, kemudian messaging bus pakai VM di Nutanix ya di private, tapi mungkin storage S3-nya saya pakai AWS, atau mungkin machine learning-nya saya pakai AWS, atau mungkin big data saya pakai Azure. Ya, apapun service-service yang dibutuhkan baik di private maupun di public, Anda bisa manfaatkan secara seamless untuk melengkapi arsitektur aplikasi Anda. Esensinya siapa yang bisa menyajikan cepat, yaitu yang akan digunakan. Ya, contoh misalnya yang kognitif, yang machine learning. Daripada Anda bikin machine learning sendiri, kemudian masih bayi gitu ya kan, machine learning harus bertumbuh. Mendingan Anda pakai kognitifnya AWS atau di Azure. Ya, karena sudah ready. Fraud detection sudah ready, object detection sudah ready, face recognition sudah ready. Anda bisa ambil kognitifnya di sana, masukkan ke dalam arsitektur Anda, tapi database masih di private Anda, kontainer masih di Nutanix Anda, tapi aplikasi itu bisa berkomunikasi seamless antara private dan public. Itu esensi dari fase yang ketiga. Ya, mungkin kita belum sampai di sana, tapi esensinya diawali dengan pembelian Nutanix itu memungkinkan Anda untuk masuk ke fase-fase selanjutnya, karena semua fitur-fitur cloud native yang 4 tadi, DevOps, CI/CD, container, dan microservices sudah embedded natively ada di Nutanix, tinggal Anda menggunakannya. Oleh karenanya, BRK dan Nutanix mengajak Anda untuk
menuju journey tersebut supaya kita bisa embrace bersama teknologi baru ini, terutama dalam merespon kebutuhan bisnis supaya bisa lebih gesit dan lebih inovatif. Mungkin itu dari saya, Mariana. Saya kembalikan ke Mariana. Oke, siap. Terima kasih Bapak Arif atas informasinya yang sangat membantu kami. Nah, tadi sih beberapa sudah ada yang tanya, Pak, tapi sudah dijawab semua sih sama Pak Akbar. Nah, mungkin dari Pak Akbar ada yang mau ditanyakan nggak nih kira-kira? Oke, Pak Arif. Jadi karena kita bahasnya ini cukup menarik gitu ya, saya juga jadi ingin bertanya juga. Nih, jadi eh, microservices ini kita tahu tadi mulai masuk di 2010, ada Gojek, mulai ada dia, mulai banyak marketplace gitu ya. Nah, kalau dari sisi pendidikan nih, karena sebelumnya ada yang tanya juga nih, kalau dari sisi pendidikan, kira-kira Pak Arif ada nggak sih experience kira-kira untuk pendidikan tuh microservice ini dipakai untuk apa gitu, seperti apa? Jadi kedepannya itu tidak hanya untuk kita belanja saja, tapi di dunia pendidikan juga ada gitu, seperti itu. Ini Ya. menarik nih kayaknya ya, di pendidikan. Oke, kebetulan customer kita di pendidikan cukup banyak ya, cukup banyak. Yang menjadi esensi dasar di universitas saat ini ataupun mungkin kemarin-kemarin adalah pertama, aplikasi itu dikembangkan oleh setiap fakultas. Ya, itu problem pertama. Ya, jadi masing-masing fakultas, apalagi fakultas yang quote unquote punya uang lebih banyak gitu ya. Ya kita tahu lah kayak FK gitu ya, FTI gitu ya. Itu mereka punya resource dan punya sumber daya dan punya budget gitu ya untuk membangun aplikasinya masing-masing. Nah, itu semua menjadi problem untuk rektorat sebetulnya karena datanya tidak satu, kan datanya ada di mana-mana gitu ya. Pengembangan aplikasi tidak standar. Nah, pada saat itu mau disatukan, masalahnya juga muncul yang kedua, ya, yaitu setiap fakultas komplain karena IT itu ngeresponsnya untuk membuat aplikasi lama sekali. Ya. Sehingga akhirnya mereka memutuskan bikin aplikasi itu sendiri. Nah, oleh karenanya perlu transformasi global, ya, seperti dilakukan di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, universitas swasta pertama di Indonesia di Yogyakarta. Itu mereka memutuskan bahwa aplikasi harus dibikin oleh IT. Ya. Pada saat keputusan itu datang dari rektor, tugas IT merespon dengan cepat kebutuhan-kebutuhan para fakultas. Kan gitu. Karena konsekuensinya itu. Nah, disitulah microservice akan sangat membantu. Kecepatan kita dalam merespon kebutuhan-kebutuhan fakultas dengan cepat itu membuat IT itu menjadi terpercaya sehingga pada akhirnya karena semua data sudah terkonsolidasi, aplikasi sudah standar, setiap fakultas bisa mengembangkan aplikasinya masing-masing gitu ya. Karena sudah microservices, disitulah value atau nilai dari sebuah microservice mulai terasa. Pada saat ada prodi-prodi baru gitu ya, di mana yang selama ini sistem tidak systemized gitu ya, tidak ada di dalam sistem, itu bisa cepat dirubah atau diakomodir. Kemudian dari sisi rektorat ya, karena data sudah terkonsolidasi, pembuatan aplikasi-aplikasi yang sifatnya ke finansial, sifatnya ke dalam remunerasi ke setiap dosen gitu ya, termasuk mulai dari absensi gitu ya, itu akan bisa direspon dengan cepat. Jadi saya rasa
esensi dari microservice itu untuk merespon kebutuhan bisnis dalam konteks ini higher education atau pendidikan level universitas. Disitulah esensinya dari teknologi tersebut. Tapi saya ingat catatan Pak Akbar ya, microservice itu teknologi. Oke. DevOps itu manusia dan culture-nya. Nah, teknologinya udah ready. Ya. Apakah DevOps dan prosesnya itu didukung oleh rektorat untuk mengerjakan inisiatif ini, itu yang penting sebetulnya, Pak Akbar. Oke. Ada lagi pertanyaan nih, Pak Arif. Ada yang japri saya secara private. Nah, jadi setelah customer ini nanya, saat dia membeli Nutanix ini, seberapa besar, seberapa lama waktunya sampai dia tuh bisa membangun microservices. Oke. Seperti itu. Seperti yang saya informasikan, beli Nutanix itu sudah ada Kubernetes-nya by default, ya. Ya. Tinggal aplikasinya udah ada belum? Kan itu pertanyaannya, ya. Jadi di fase kedua ini bukan lagi infrastrukturnya udah siap atau tidak, teknologinya udah siap atau tidak, tapi apakah aplikasinya sudah ada, gitu. Nah, itu menjadi challenge-nya. Jadi pertanyaannya saya balikan kembali nih ke yang nanya. Udah ada belum? Mungkin Ibu Mariana mungkin bisa di open mic untuk Pak Budirman. Bapak Budirman mungkin bisa langsung open mic. Bisa langsung bertanya. Budirman. Oke, sebagai gambaran sambil menunggu ya. Sebagai gambaran, karena microservice itu kan tadi arsitekturnya berbeda ya. Sehingga komunikasi antar aplikasi itu harus melalui API. Nah, pada saat kita membangun aplikasi, itu kita nggak bisa membangun aplikasi seperti cara monolit. Ya. Sehingga perubahan itulah yang harus dipersiapkan oleh para developer sebetulnya. Ya, untuk menyiapkan aplikasi itu bisa dipindahkan ke dalam microservices. Nah, Pak Arif, misalnya nih, customer ini dia sudah saat ini selama ini dia udah menggunakan microservices, cuma kan kebanyakan customer kita itu tahunya microservice itu di public cloud. Nah, ternyata di Nutanix ini sudah ada yang private cloud dan cost-nya lebih rendah gitu ya. Nah, ini bagaimana perpindahannya nih? Seberapa besar effortnya perpindahannya? Oke. Pada saat microservices itu dibentuk menggunakan Docker dan Kubernetes, kalau itu dibentuk dalam bentuk Docker dan Kubernetes, itu sebetulnya sangat mudah sekali ya. Artinya kita cukup simpan Docker image-nya tadi di Docker Hub sebagai contoh, gitu ya. Atau source code-nya itu kita taruh di public cloud seperti Bitbucket dan sekitarnya itu atau sejenisnya itu. Kita bisa menggunakan sumber tersebut untuk mendeploy aplikasi yang sama di dalam Nutanix. Ya, menggunakan Docker yang sama, menggunakan source code yang sama. Jadi sebetulnya pemindahan itu akan sangat mudah dilakukan, tapi dengan catatan ya Pak Akbar. Ya. Yang dibuat sebelumnya di cloud itu Docker dan Kubernetes. Ya, tapi kalau itu bukan, berarti kita harus merebuild kontainer tersebut di dalam Nutanix, tapi masih menggunakan source code yang sama. Ya, jadi kurang lebih akan lebih mudah karena cloud native itu didesain untuk portabilitas ya, untuk portable. Jadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan virtual machine. Oke. Pak Budirman sudah bisa open mic? Cek. Silakan Pak Budirman. Ya, cek. Ya, kedengaran Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Penjelasannya sangat baik sekali. Kebetulan bagi saya di ICT kami dari Kala Group
untuk role saya memang di tim saya itu sebagai PM, Pak. Oke. Jadi bukan sebagai tim di infra. Cuman pengetahuan ini sangat baru ya, dan microservice ini. Dan cuman ini saya lihat sangat inline dengan keinginan kita untuk mengembangkan banyak aplikasi yang dulunya pakai metode tradisional waterfall dan sekarang beranjak ke agile. Itu sangat inline sekali dengan mestinya didukung oleh infra yang seperti Nutanix ini. Cuman yang dipikir seperti pertanyaan tadi itu mengganti infra itu seperti apa gitu, effort dan budgetnya. Kemarin kita salahnya soalnya baru pindah infra ini, Pak Rian itu paham sekali kayaknya. Nah, itu effortnya lumayan ya, beberapa service bermasalah segala macam. Terus gimana dengan, pertanyaan saya itu gimana dengan aplikasi yang existing? Apakah perlu dirombak ya? Dan kalau untuk aplikasi kedepannya build-nya itu saya sudah ada gambaran ya dengan kontainer tadi. Cuman yang existing itu seperti apa ya? Iya. Ya. Terima kasih Pak Budirman. Jadi kita menyebut proses ini, kita sering menyebutnya itu re-platform ya. Jadi istilah re-platform itu memindahkan aplikasi dari sebuah platform lama ke platform baru ya. Nah, pada saat kita ingin melakukan re-platforming sebuah aplikasi, otomatis ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, aplikasi inisiatif baru itu bisa langsung straightforward kita jalankan di microservice. Ya, artinya secara awal development life cycle-nya itu dilakukan dengan metode microservices. Ya. Jadi kalau udah dari waterfall ke agile, nanti akan pindah lagi ke Scrum, Pak Budirman. Ya, betul. Jadi Scrum itu sprint-nya itu di 3 minggu maksimal. Ya, jadi otomatis secepat itu. Nah, pada saat semua komponen IT itu masuk ke dalam Scrum team, ya, termasuk IT infra maksud saya, ya, disitulah sistem engineer yang tadinya ngurusin hardware, fisik gitu ya, dia sekarang berubah jadi engineer yang melakukan DevOps tadi, CI/CD tadi, mengotomasi mekanisme proses pembuatan aplikasi tersebut dengan cepat. Nah, itu untuk aplikasi baru, itu saya rasa straightforward ya, dengan mudah kita pindahkan ke sistem yang baru. Nah, sistem lama ini ada pro dan cons-nya, tergantung impact perubahan tersebut terhadap bisnis. Saya beri contoh misalnya, kalau ada aplikasi yang selama ini change request-nya itu banyak, Pak Budirman. Jadi setiap 3 bulan selalu ada change request gitu ya, perubahan dari bisnis terhadap aplikasi ini. Dan semakin ke sini backlog-nya itu semakin panjang. Ya. Tiap 6 bulan itu jumlah change request-nya menumpuk gitu ya. Nah, pada saat ada aplikasi yang responsnya segitu lambatnya dan segitu cepatnya banyak perubahan masuk, ini menjadi salah satu aplikasi yang direkomendasikan untuk dipindahkan ke microservice. Ya, karena tujuan dari microservice itu kan merespons kebutuhan bisnis dengan cepat ya. Dan pada saat kita sudah mengidentifikasi adanya aplikasi yang sering berubah ini, baru kita mulai bikin perencanaan untuk dipindahkan ke microservice. Nah, memindahkannya ke microservice ada aspek-aspeknya lagi. Yang pertama, apakah aplikasi tersebut
sudah menggunakan API atau belum. Ya, kalau dia itu masih menyatu dengan sistem lama, saya kira pasti belum pakai API, gitu ya. Nah, sehingga kita harus menduplikat bagian dari aplikasi ini di kontainer atau di microservice, hanya sebagian dulu, ya, nggak harus seluruhnya. Hanya sebagian dulu, misalnya di finance gitu ya, di finance tadinya payment point ke third party atau ke bank itu satu modul. Nah, sekarang saya ambil payment point itu ke dalam microservice. Hanya payment point-nya saja. Lalu kita sediakan API, sehingga nanti si aplikasi besar ini pada saat dia ingin mengakses ke payment point, itu sebetulnya mengakses melalui API. Nah, sehingga si payment point ini akan berdiri sendiri, bisa dikembangkan sendiri gitu ya. Nah, proses seperti ini yang kita sebut dengan decoupling. Jadi mendecouple ya, memisahkan aplikasi monolit menjadi aplikasi yang kecil-kecil di dalam microservice. Nah, itu ada metodenya. Nah, apakah worth it atau tidaknya itu balik lagi ke persyaratan nomor 1, Pak Budirman. Jadi kalau aplikasi itu tidak banyak berubah, udah diem aja gitu, itu nggak perlu dipindah, itu biarin aja. Gitu. Tapi kalau aplikasi itu terus selalu dirubah, minta perubahan terus dan perubahannya itu nggak nyampe-nyampe gitu ya kurang lebihnya. Nah itu yang ditargetkan untuk dipindahkan ke microservice, tapi sesuai dengan namanya, karena namanya mikro, jadi kita lihat per domain, per fungsi. Ya, fungsi apa dari aplikasi itu yang sering berubah itu, itulah yang kita pindahkan. Hanya fungsi itu. Yang lainnya masih stay the same. Gitu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, Pak Budirman. Ya. Boleh bertanya lagi, Pak Arif? Silakan Pak. Saya kok lihat seperti kayak microservice ini balik lagi ke zaman dulu. Dulu justru kita ini spiritnya kan integrasi seluruh aplikasi nih. Dulu kan ngembangkan aplikasi finance, HRD, operasional itu beda-beda. Ya. Nah, sekarang sudah hampir 5 tahun yang lalu itu spiritnya kan start kita gunakan ERP itu. Betul. Kebetulan pakai Oracle. Nah, ini kembali lagi kayak service gitu. Kembali ke silo-silo itu apa saya yang salah paham atau gimana nih? Enggak, Pak. Cerahkan ini. Jadi pada saat kita waktu itu memiliki sistem yang terdistribusi, itu tidak salah pada zamannya ya. Yang salah itu data integrasi antara service-service itu masih ada di database, Pak. Dan di database itu pun masih sendiri-sendiri. Itu problemnya. Jadi sistem terdistribusi zaman dulu itu masih tidak terintegrasi karena tidak ada teknologi yang bisa menggabungkan mereka-mereka ke dalam satu sistem yang terkoneksi. Tidak ada API, tidak ada messaging system. Ya, mungkin ada messaging system dulu tapi tidak secanggih sekarang. Tidak ada sharding database ya. Jadi data boleh banyak-banyak gitu ya, tapi pada saat di commit itu at the end itu semua ngumpul lagi di satu database terkonsolidasi. Nah, sekarang itu mekanismenya sudah seperti itu. Jadi zaman dulu tidak salah, betul. Jadi setiap departemen punya aplikasi sendiri-sendiri karena memang beli lebih cepat daripada bikin, kurang lebih begitu ya dulu ya. Dan pada saat itu sudah dibeli, ternyata datanya misah-misah, konsolidasinya susah, akhirnya digabungkan jadi ERP system gitu ya. Nah, sekarang setelah memiliki ERP system di tahun 2000-an itu, ERP system memang terintegrasi satu sama lain, tapi karena dia monolit tadi, perubahan yang kita inginkan terhadap ERP tersebut itu lebih sulit direspon. Sekarang, kalau dulu itu masih diterima oleh bisnis, Pak. Jadi kalau dulu pada saat ada perubahan-perubahan itu ditolak quote unquote oleh bisnis analis karena perubahannya terlalu banyak tadi,
itu bisnis masih bisa menerima gitu saat itu ya. Tapi setelah tahun 2010 perubahan-perubahan yang banyak itu tidak bisa diterima oleh IT, udah tidak bisa diterima oleh bisnis. Itu dia problemnya. Kenapa? Karena kompetitor udah ada yang bisa gitu. Nah, itu sebetulnya cerita di belakang layar kenapa kita sekarang balik lagi ke distributed ya, ke microservice ini. Tapi perbedaannya dengan zaman dulu yang terdistribusi, dulu itu terdistribusi tapi terputus gitu ya kurang lebihnya. Kalau sekarang itu terdistribusi tapi terkoneksi gitu. Sehingga real time data tetap bisa diakses atau dihasilkan, monitoring masih tetap real time gitu. Meskipun servisnya mencar-mencar kemana-mana. Mungkin itu sedikit informasi penjelasannya, Pak Budir. Betul, Pak. Betul. Memang apa, kita ada kesulitan di situ. Ini ada ERP yang salah satu unit kita yang change request-nya tinggi sekali, Pak. Dan Ya. kita ketika ada perubahan, misal hanya di bagian HRD-nya doang, modulnya itu mesti Impact efek ke yang kemana-mana, Pak. lain. Gitu. Iya. Nah ini, makanya maunya kembali lagi ke microservice ini. Oke Pak, makasih banyak Pak Arif. Sama-sama Bu Budiman. Kita dan BRK pasti siap membantu Pak untuk diskusi Siap, lebih lanjut. siap. Butuh banyak diskusi ini dengan Pak Rian. Baik Pak. Oke, siap. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kalau saya lihat udah nggak ada ya, yang angkat tangan juga udah nggak ada. Berarti terima kasih Pak Arif untuk informasinya yang sangat berguna sekali buat para hadirin sekalian. Kita langsung masuk ke sesi quiz ya. Sebentar ya. Udah bisa lihat screen-nya? Ya, udah bisa. Oke, terima Ya kasih udah Pak. kelihatan. Ya, untuk link dan passwordnya akan saya copy paste di kolom chat ya. Sebentar ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa langsung diklik untuk linknya dan enter kodenya untuk join. Saya tunggu sekitar 3 menit ya. Oke, baru 1. Ayo, baru 2 nih. Jadi kuis ini lebih ke refreshing ya, karena tadi udah mungkin mumet atau gimana karena lagi puasa gitu kan. Nah sekarang kita refreshing dulu. Jadi kuis ini Bapak Ibu cuma tinggal lihat gambarnya aja dan jawab pertanyaannya. Itu lebih ke arah tebak gambar aja sih. Oke, baru 4. Bapak dan Ibu yang lain silakan. Kita tunggu 2 menit lagi. Oke, orang ke-6.
Ada lagi? Kita tunggu 1 menit lagi ya, Bapak dan Ibu. Bagi yang kesulitan untuk ke linknya atau kodenya nggak bisa, itu bisa di-chat di kolom chat box ya. Nah, untuk kuis ini pemenangnya yang pertama yang jawabannya benar semua gitu ya, atau mungkin pokoknya yang paling tinggi itu nilainya bisa dapat voucher OVO senilai Rp250.000. Kemudian pemenang kedua dengan nilai tertinggi kedua itu dapat voucher OVO senilai Rp150.000, dan yang pemenang ketiga itu senilai Rp100.000 gitu. Oke, kita tunggu ya. Sebentar lagi. Mana nih Bapak Ibu yang lainnya nih? Kayak nggak mau hadiah nih kayaknya. Nanti buat saya aja sama Pak Akbar, sama Pak Arif. Oke, yang lainnya masih kita tunggu ya, karena baru 6 orang doang. Kalau ada kesulitan bisa di chat di kolom chat box. Kesulitannya di mana? Oke, halo Mbak Rika. Baru 6 orang doang nih. Mau di start atau gimana Mbak? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, baik Mbak. Oke, sekali lagi saya ingatkan pemenang pertama dengan nilai tertinggi itu dapat voucher OVO senilai Rp250.000. Pemenang keduanya dapat Rp150.000, dan pemenang terakhir itu dapat Rp100.000. Nah, voucher OVO ini akan dibayarkan di hari Senin ya. Nanti kalau misalkan hari Senin nggak dibayar, itu bisa diingatkan ke salesnya lagi kenapa belum dibayarkan. Oke, so far udah 7 orang. Masih ada lagi yang mesti kita tunggu? Kalau mau ditunggu, silakan chat di kolom chat box. Oke, kita mulai, Mar. Oke, 7 orang aja ya. Langsung kita mulai. Tinggal dilihat aja gambarnya dan ditebak itu gambarnya siapa. Oke. Ya, silakan Bapak dan Ibu jawab pertanyaannya. Sementara ada Bapak Budirman ya. Oh, disusul oleh Pak Ardi. Oke, skor sementara pemenang pertama ada Arkot, kedua Pak Budirman, dan ketiga Pak Ardi. Ada yang mau susul lagi nih?
Oke, Pak Budirman disusul Pak Ardi ternyata. Oke. Oke, selamat kepada para pemenang. Pemenang pertama dari Bapak, ini nama samaran atau nama asli ya? Dari Bapak Arkot, kemudian kedua Bapak Ardi, dan ketiga Pak Budirman. Nah, seperti yang saya informasikan sebelumnya, Pak Arkot mendapatkan voucher OVO senilai Rp250.000, Bapak Ardi 150.000, dan Bapak Budirman 100.000. Nah, nanti vouchernya akan kami bayarkan di H+1 ya. Oke, sebentar ya. Tim marketing udah di screenshot? Oke, kalau sudah. Oke, karena tadi Bapak dan Ibu semua sudah sesi Q&A ya, berarti next-nya itu adalah pengisian feedback form. Nah, pengisian feedback form ini saya harapkan Bapak dan Ibu bisa share scan barcode yang ada di screen Bapak dan Ibu. Kalau nggak kelihatan bisa di chat di kolom chat box ya. Atau mungkin dari tim marketing bisa di copy linknya ke kolom chat, ke all attendee. Halo, tim marketing. Nah, jadi di feedback form ini diharapkan Bapak dan Ibu mengisi nomor handphone yang sudah terregister untuk Grab, voucher Grab. Jadi nanti akan kita kirimkan voucher GrabFood ya, itu senilai Rp100.000 kepada para hadirin yang telah mengisi feedback form. Sekali lagi, voucher OVO ini senilai Rp100.000 dikirimkan kepada para hadirin yang telah mengisi feedback form. Jadi walaupun Bapak dan Ibu sudah hadir tapi tidak isi, jadinya nggak dapat. Makanya sayang banget, please isi feedback formnya, nanti baru bisa dapat vouchernya. Dan vouchernya itu akan dikirimkan hari Senin ya. Gitu. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum bisa scan barcode-nya, itu bisa di copy, langsung diklik aja dari kolom chat, itu bisa diklik, kemudian diisi. Dan jangan lupa sekali lagi, nomor handphone dan nama, kemudian email, itu harus data yang real ya, biar tim sales kami bisa nge-trace. Ini nomor handphonenya siapa dan namanya siapa, udah benar atau belum. Gitu. Kita tunggu sekitar 5 menit ya, tim marketingnya. Setelah selesai baru kita lanjut ke sesi berikutnya untuk grand prize.
Oke, tim marketing bisa dicek sudah berapa yang isi? Saat ini baru 5 orang yang sudah mengisi feedback form. Oke, Bapak Rian mungkin dan Ibu Cynthia itu mungkin bisa dibantu ya nanti untuk pengisian feedback formnya dari para hadirin sekalian. Oke, Not, Mbak. Ya. Kita tunggu 2 menit lagi kali ya. Kalau sudah baru kita mulai untuk pengocokan grand prize-nya yang ditunggu-tunggu nih. Oke, oke kalau begitu untuk grand prize bisa kita mulai dari tim marketing, Mbak Rika. Oke, ini untuk pemenang ketiga ya, berarti Mbak Rika ya. Nah, pemenang ketiga yang namanya muncul di screen itu akan mendapatkan voucher OVO senilai 200.000. Oke, bisa langsung di shuffle, Mbak. Ini dia stop sendiri atau gimana nih, Mbak? Boleh dikasih aba-aba, Mar? Oke, siap. Oke, 1, 2, 3, langsung di stop aja, Mbak. Oke, pemenang ketiga selamat kepada Bapak Ardiansyah Utomo, mendapatkan voucher OVO senilai 200.000. Oke, jangan lupa ya Pak Ardiansyah sekali lagi di bentar ya aku catat. Diisi feedback formnya ya, kalau nggak nanti gugur nih. Oke, terima kasih. Next-nya itu ada pemenang kedua. Pemenang kedua itu mendapatkan voucher OVO senilai Rp300.000. Oke, silakan di shuffle, Mbak. Oke, stop, Mbak. Oke, selamat kepada Bapak Basir Eksam. Itu mendapatkan voucher OVO senilai Rp300.000. Oke. Oke, nah sekarang langsung di shuffle untuk pemenang yang pertama. Kira-kira siapa? Pemenang pertama akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp500.000. Oke, di stop.
Siapa nih kira-kira? Oke, Bapak A. Mahesa Buyung Idris. A. Mahesa Buyung Idris ya. Nah, selamat kepada Bapak Mahesa itu mendapatkan voucher OVO senilai Rp500.000. Nah, mungkin kepada Bapak-Bapak yang sudah mendapatkan yang sudah menang itu bisa langsung chat ke salesnya BRK itu supaya bisa double check lagi ya dari salesnya BRK. Nah, untuk ketiga voucher ini akan dikirimkan nanti hari Senin ya. Sekali lagi hari Senin minggu depan itu akan dikirimkan. Jadi bisa buat Lebaran juga ya, bisa buat buka puasa kayak gitu. Oke, nextnya kita langsung ke next step, ke next sesinya. Oke, berarti acaranya sudah selesai ya. Nah, terima kasih kepada para peserta webinar. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa memberikan suggestion kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk next planning-nya ketika Bapak dan Ibu ingin mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk kelangsungan bisnis di company Bapak dan Ibu. Nah, perlu diingat, seperti kata Pak Arief tadi, step pertama yang penting disiapkan dulu nih aplikasinya. Kemudian Nutanix akan membantu untuk mempersiapkan cloud native infrastructure-nya. Jadi ingat kalau yang butuh effortless, kemudian go to market-nya lebih cepat, nah itu udah cocok banget sama Nutanix. Kemudian jika ada kebutuhan, butuh bantuan lah untuk perihal ini bisa menghubungi BRK dan Nutanix dan pastinya kami akan siap membantu dengan sangat senang hati ya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah join ke webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada tim Nutanix Indonesia, Bapak Arief dan Bu Nurina, yang telah banyak membantu sehingga webinar ini bisa berjalan dengan sangat lancar. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat sore semuanya.